Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan, izin perkenalkan, saya CH Bobi Suryanegoro beserta tim saya, Mbak Tri kami berdua advokat kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bangsa Gus Wendro, yang alhamdulillah dalam hal ini mendapatkan amanah dari Ibu Siti Nurjana selaku pribadi, dan kebetulan Ibu Siti Nurjana merupakan rektor dari IAIN Metro. Kami mendapatkan surat kuasa dari Ibu Rektor mulai dari tanggal 30 Januari 2025 hingga saat ini sudah hampir sebulan kami mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan klien kami. Nah, kami putuskan dengan tim bahwa perlunya klarifikasi dari klien kami, Ibu Siti Nurjana, berkaitan dengan informasi yang beredar di masyarakat, di publik, yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang benar, dan kami anggap tidak ada hal yang tidak benar untuk tidak dipublikasikan. Dengan dasar itu, bahwa kami juga sudah mengkonfirmasi laporan dari pelaksanaan kegiatan FGD di tahun 2022 bahwa semuanya clear, tidak ada permasalahan apapun dari pihak internal, IAIN, dan pihak eksternal dan panitia-panitia FGD. Mungkin itu pengantar dari saya selaku kuasa hukum Ibu Siti Nurjana dan selaku juga rektor IAIN Metro. Mungkin lebih lanjut kita persilakan kepada Ibu Rektor selaku klien kami dalam hal ini dan menjelaskan, menerangkan berkaitan dengan apa sih yang terjadi pada saat tahun 2022 terkait dengan FGD tersebut. Terima kasih, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siti Nurjana ingin menjelaskan kronologi kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan rumor, cerita-cerita, informasi yang saya dapatkan. Maka hari ini saya ingin menceritakan perjalanan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di IAIN Metro. Yang pertama adalah ada satu kegiatan, ini adalah kegiatan dalam rangka untuk pembuka kegiatan Muktamar NU yang dilaksanakan di Lampung Tengah. Melalui kegiatan ini perlu dilakukan verifikasi lapangan dan lain sebagainya. IAIN Metro terpilih menjadi tempat untuk dilaksanakan kegiatan, yaitu yang kemudian kita namakan kegiatan itu adalah kegiatan Forum Group Discussion Pimpinan PT KIN seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian dihadiri oleh BNPT RI, karena memang ini merupakan kegiatan yang bermula dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BNPT RI. Sekaligus kami melaksanakan peresmian Monumen Moderasi Beragama. Selesai kegiatan itu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, karena kami tidak ingin berhenti di situ saja, lalu kemudian kami melaksanakan audien, mengajukan permohonan untuk melaksanakan audien ke BNPT RI, dan alhamdulillah itu disetujui. Lalu kemudian kami berangkat ke sana bersama-sama untuk melakukan audien. Ada satu kegiatan yang saya note di sana, yaitu pada saat itu diceritakan bahwa BNPT RI saat itu sedang menyusun draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila. Kegiatan ini ataupun draft ini perlu dibahas oleh yang namanya pentahelik. Nah, pentahelik ini salah satunya adalah pendidikan, unsur pendidikan. Nah, IAIN Metro yang sudah melakukan audiensi itu kemudian diberikan penjelasan dan kemudian diarahkan. Sangat mungkin jika IAIN Metro menangkap ini untuk membantu pemerintah mengklirkan informasi ataupun draft ini agar kemudian mendapat legalisasinya. Berangkat dari pertemuan itu kemudian kami bahas, lalu kemudian kita selaraskan dengan kegiatan, kita setujui salah satu kegiatan, yaitu kegiatan ini dalam rangka untuk membahas
draft Perpu tersebut. Lalu muncullah kesepakatan judul dengan judulnya melanjutkan, yaitu FGD atau Forum Group Discussion Moderasi Beragama dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila. Clear pada saat itu pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua, lalu kemudian karena ini ya tidak mungkin dong kegiatan tanpa ada akomodasi dan lain sebagainya, tanpa ada pendanaan. Nah inilah maka kemudian dilakukan pembahasan terkait dengan bagaimana kita mencari dana atau mengumpulkan dana, karena ini pure kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, artinya kegiatan bersama dengan masyarakat untuk menghasilkan produk rekomendasi draft Perpu pelarangan ideologi selain ideologi Pancasila tersebut. Nah, disinilah maka kemudian dibuat kepanitiaan. Lalu panitia ini rapat, lalu terkait dengan dana, ya. Kemudian di situ bagaimana cara mencari dana ini, lalu dari unsur kepanitiaan yang ada, artinya ada kepanitiaan di dalamnya itu memberikan memberikan informasi yang menyejukkan, siap memberikan dana talangan sementara untuk kegiatan ini. Kami ya semangat dong, karena kita ingin bela negara, membela bangsa dan negara, gitu kegiatan ini. Maka kemudian kita susun rencana, kemudian apa saja yang akan disiapkan. Seiring berjalannya waktu, ini sudah mepet nih, dana belum ada. Nah, kita sepakati itu, gitu kan, dana talangan sementara itu. Dan kemudian clearlah dana itu diberikan untuk kegiatan tersebut. Dan itu dilaksanakan dan clear distribusi dana tersebut untuk semuanya kegiatan dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum kegiatan juga kita sudah mengeluarkan dana pure di situ, artinya semua dana itu kita ambilkan dari dana talangan sementara tersebut. Nah, karena sesuai perjanjian yang dilakukan bahwa namanya dana talangan sementara, berarti kan kita harus bertanggung jawab dong. Nah, saya sebagai penanggung jawab dalam kepanitiaan itu, maka kemudian saya tidak bisa diam dong. Saya harus bertanggung jawab, apalagi saya sebagai rektor IAIN Metro. Saya harus menyelamatkan kampus ini, saya harus menyelamatkan IAIN Metro, menyelamatkan orang banyak. Maka kemudian saya bertanggung jawab dan sudah clear. Dana itu sudah kembali, sudah lunas di tahun 2022 itu juga. Artinya tidak ada masalah terkait artinya yang memberikan dana talangan sudah menerima, kami pun, saya pun kemudian sudah memberikannya secara lunas, sehingga tidak ada lagi permasalahan di situ, gitu. Nah, ini 2022 loh, berarti 2023, 2024, 2025 selesai. Nah, gitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa artinya kegiatan ini pure adalah kegiatan dalam rangka melaksanakan bela negara, membantu pemerintah, dan itu jelas, laporannya jelas, di situ ada rekomendasi bahwa kita dengan serta-merta memberikan rekomendasi agar saya bacakan supaya tidak salah rekomendasinya. Nah, rekomendasi yang sebentar ya saudara-saudara. Nah, rekomendasi yang perlu kita ketahui bersama bahwa rekomendasi hasil diskusi menolak serta tidak memberi ruang kepada masuknya segala jenis paham dan ideologi radikal serta upaya provokasi yang dapat mengancam
dan memecah belah kebinekaan dan keutuhan NKRI ke dalam lingkungan kampus. Kemudian meminta kepada pemerintah agar memasukkan kembali materi-materi Pancasila dan kewarganegaraan sebagai kurikulum wajib diberikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang berikutnya, memberi dukungan penuh kepada pemerintah beserta TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ucapan dan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan persatuan nasional, anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, serta anti Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikutnya, mendukung Polri melakukan tindakan hukum secara tegas kepada seseorang atau kelompok orang yang dengan segala cara berupaya memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang berikutnya, mendorong semua elemen kekuatan masyarakat sipil untuk bersatu padu dalam memberikan dukungan kepada aparat hukum dalam melawan pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Yang berikutnya, membuat dan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu pelarangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, inilah rekomendasi yang kami buat. Ada 3 kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu, yaitu pada tanggal 6 Juni itu kegiatan bersama MKKS Provinsi Lampung dengan narasumber Bapak Kakanwil Provinsi Lampung dan Ibu Wakil Gubernur pada saat itu. Lalu di tanggal 7-nya itu di pagi sampai sore hari itu kegiatan FGD beserta Rektor PTKIN se-Indonesia bersama Rektor PTN Selampung yang dihadiri oleh Bapak Brigadir Jenderal Nur Wahid dari BNPTNI saat itu sebagai Direktur Pencegahan. Ya, kemudian bersama dengan para rektor yang hadir pada saat itu menghasilkan rekomendasi ini. Lalu malamnya, karena memang kita tidak hanya pure terkait dengan dunia, tapi kita juga mengajak masyarakat untuk mengingat akhirat. Malamnya kita pungkasi dengan kegiatan sholawat kebangsaan, dan alhamdulillah pada saat itu beliau Bapak Maulana Habib Lutfi bin Yahya berkenan hadir di Kota Metro, meramaikan Kota Metro, dilaksanakan di Samber, dan Bapak Wali Kota juga hadir pada saat itu untuk sama-sama mengikuti kegiatan itu secara penuh. Jadi artinya bahwa ada 3 kegiatan yang kita laksanakan mulai dari tanggal 6 bersama MKKS, kemudian tanggal 7 pagi sampai sore bersama pimpinan PTKIN dan pimpinan PTN Selampung. Lalu kemudian malamnya kita pungkasi dengan kegiatan sholawat kebangsaan yang pada saat itu dihadiri oleh masyarakat seluruh Lampung. Itu yang pencinta sholawat ada mencapai 20.000 orang. Ya, 20 sampai 21.000 orang itu. Yang kita berkolaborasi dengan TNI, Polri, kemudian Banser yang ada di Kota Metro, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang bersama dengan kita, Satpol PP juga pada saat itu, kemudian Dinas Perhubungan, ya, Dinas Perhubungan, sehingga acara itu bisa berhasil dengan lancar, kemudian selesai dengan baik, dan masyarakat bahagia karena kehadiran Maulana Habib Lutfi sebagai Watimpres pada saat itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Apalagi kita ingin meningkatkan bukan meningkatkan, tapi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada IAIN Metro yang kemudian mengangkat isu-isu nasional yang kemudian kita hadirkan beliau Watimpres di tengah-tengah masyarakat Kota Metro. Ini barangkali saudara-saudara sekalian
yang ingin saya klarifikasi artinya bahwa ini selesai, clear, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dari berbagai pihak tidak ada masalah. Gitu kan? Nah, ini artinya hari ini memang saya bukan sengaja, saya itu ingin diam-diam saja, karena kan kalau dalam agama itu tangan kanan itu ketika memberikan tangan kanan itu tangan kiri tidak boleh tahu, gitu kan? Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Nah, ini saya terapkan, tapi karena ini harus saya sampaikan kepada masyarakat, maka kemudian inilah sesungguhnya yang terjadi terkait dengan kegiatan di tahun 2022 yang selesai juga semuanya. Uang itu selesai, artinya dana itu selesai, clear semuanya, tidak ada masalah. Barangkali itu. Terima kasih, dan selanjutnya silakan Mas Bobi sebagai kuasa hukum saya untuk bisa melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurjana selaku klien kami dan merupakan rektor IAIN Metro. Di sini kami dari kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bangsa Gus Bendor selama 1 bulan sudah mengkaji berkas-berkas yang ada pada klien kami, baik dari laporan kegiatan FGD, dari berkas-berkas yang ada di kami, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Siti Nurjana sudah tidak ada permasalahan lagi, baik secara internal IAIN dan eksternal, baik secara finansial dan atau secara efek domino dari kegiatan itu. Alhamdulillah dari IAIN Metro dan stakeholder lain yang ada pada saat itu, sekali lagi tidak ada masalah. Untuk hal ini kami selaku kuasa hukum memberikan kepada rekan-rekan semua bahwa ini fakta yang ada dalam kajian kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi dari kuasa hukum Ibu Siti Nurjana dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Bangsa Gus Bendor mengklirkan tidak ada permasalahan intern IAIN Metro atau ekstern daripada IAIN Metro. Kenapa? Karena dalam SK kepanitiaan itu bukan hanya bagian dari IAIN Metro ya. Dalam kepanitiaan itu ada juga dari luar IAIN Metro bagian daripada kegiatan ini. Jadi secara all tidak ada lagi permasalahan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.